Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Ush ush ush. Tiga sosok segera muncul di depan Lin Tian. Satu orang berdiri di ujung tombak yang melekat ke tanah, satu orang lagi memiliki panah di belakang tubuhnya, dan satu orang lagi adalah sosok putih kecil yang terlihat sangat imut. Bukan, kami tentu saja adalah tiga kakak laki-laki dari adik kecil kami, ucap pria di tombak itu dengan wajah tersenyum menyeramkan. Memandang keempat orang yang datang, itu ada rasa senang di mata Lin Tian. Dia juga dapat merasakan aura dari keempatnya telah berubah, dan mungkin bisa dibilang hampir sama dengan kekuatan pada dirinya sekarang. Apakah kalian telah berhasil? Tanya Lin Tian. Hahaha, tentu saja Kak, tapi kami sepertinya terlambat, balas bayi kecil dengan wajah serius, sambil memandang ketiga orang di depannya, dan juga memandang Dewa Api Iblis yang sedang bertarung dengan roh tombak. Lebih baik terlambat, daripada tidak datang sama sekali bukan, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Hahaha, itu benar saudaraku, jadi apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Sukun sambil tersenyum. Lin Tian memandang keempat orang dengan mata serius, dan terdiam untuk sementara waktu, sebelum tersenyum dan mengayunkan pedangnya sedikit. Di bawah tebing, Kaisar Harimau, teriak naga berkepala 9. Bang! Mengaum. Formasinya telah pecah, dan membuat naga berkepala 9 itu lepas. Dia mengaum dengan keras ke langit, dan langsung menghilang dari tebing. Di tempat Lin Tian, itu banyak yang sedang melihat ada tiga pemuda dan satu kucing datang di depan Lin Tian. Bing Yang dan orang-orang Sekte Langit memandang ketiganya dengan wajah kaget. Anak bangsat, kamu berani sekali kembali, ucap Bing Yang dengan keras. Bing Zhao berbalik, kemudian menatap ke arah Bing Yang dan yang lain dengan wajah tersenyum, sambil berdiri di atas tombaknya sendiri. Woi, orang tua bodoh, kamu masih hidup ternyata. Itu bagus juga, ucap Bing Zhao kepada Bing Yang. Anak kurang ajar, kamu berani berkata seperti itu kepada ayahmu sendiri. Biar aku lihat nanti, bagaimana kamu bisa lari jika aku menangkapmu, ucap leluhur tua sambil memandang Bing Zhao dengan rasa cemas bercampur senang. Leluhur tua, mungkin kamu tidak akan dapat melakukan apapun lagi kepada kami, balas Sukun dengan bangga. Zhao bujuk Lin Tian untuk membukakan formasi ini, agar kami dapat membantu kau lari. Kalian tidak akan bisa mengalahkan mereka, ucap Lin Hou yang lebih tahu keadaan di luar formasi. Iya nak, bujuklah An. Aku mohon, tambah Ying Huan dengan wajah sedih. Kakak Bing, tolong bujuk suamiku untuk membukakan formasi ini, tolong, ucap Mu Suanyin yang telah berurai air mata, dan cadarnya pun juga sudah basah. Mendengar permohonan itu, Bing Zhao dan yang lainnya terdiam. Bahkan Lin Tian hanya tersenyum, sambil menggelengkan kepalanya ke hadapan mereka semua dari luar formasi itu. Itu sudah jelas, kalau Lin Tian tidak akan pernah membuka formasi tersebut. Jika dia membuka satu saja, maka formasi yang lain juga akan terbuka, dan kemungkinan hal itu akan menyebabkan kehancuran yang fatal bagi dunia dewa. Kalian perhatikan saja dari sana, bagaimana 5 bersaudara ini bertarung untuk dunia ini, ucap Bing Zhao dengan tersenyum setelah diam agak lama. Melihat hal itu, wajah seluruh generasi muda yang telah sadar dari pingsan mereka bergetar, ketika memandang 4 orang dan 1 kucing di luar sana. Mereka sebelumnya dapat merasakan kematian dari 2 ujian dan tersadar, kalau mereka ternyata kekurangan tekad. Maka dari itulah mereka gagal. Dan tujuan Lin Tian melakukan hal itu kepada mereka, itu baik mereka yang mati di 2 ujian dan yang selamat dari ujian-ujian tersebut adalah, untuk membuat mereka mempunyai tekad yang kuat agar bisa terus maju.
Kakak, buka formasinya. Li Er bisa membantu kakak juga, balas Lin Jiali yang sambil memegang pi kecil, yang terlihat kelelahan dan masih terus menangis memandang Lin Tian. Mengaum. Semua binatang iblis dan juga para monster berteriak ke arah Lin Tian, itu agar dia bisa melepaskan formasi dan dapat membantu Lin Tian. Tapi Lin Tian hanya menggelengkan kepalanya saja, dan bahkan bayi kecil terdiam ketika melihat sifat semua monster dan binatang iblis itu. Kalian diam saja di sana. Kalian itu masih lemah, dan kalian masih ingin membantu kami. Ayolah, kalian jangan bercanda. Adik kecil, kamu juga masih lemah, dan jalanmu juga masih panjang. Tentu sama juga dengan kalian, para generasi muda dunia dewa. Cih, kalian sudah merasakan kematian sekali, dan kalian juga pasti mendapatkan sesuatu. Maka teruslah berlatih. Teriak bayi kecil dengan agak marah. Mengaum. Wajah semua binatang dan monster itu terlihat sedih, dan suara teriakan mereka pun terlihat sedang menangis sambil memandang bayi kecil. Mereka hanya ingin bertarung bersama bayi kecil dan Lin Tian, meskipun mereka tahu kalau mereka akan mati. Tapi itu sudah jelas, kalau bayi kecil tidak ingin hal itu terjadi kepada mereka. Karena bagaimanapun juga, bayi kecil telah merawat mereka dan menganggap semua binatang itu adalah adik kecilnya. Meskipun kadang-kadang dia sering marah dan menghukum mereka, tapi di hati bayi kecil tidak pernah menganggap mereka sebagai budak atau bawahan. Dan karena itulah, dia serta Lin Tian memulai rencana mereka. Dia datang, ucap bayi kecil yang tidak peduli lagi dengan suara orang-orang dari formasi. Lin Tian dan 3 orang lainnya segera memandang ke langit. Di langit awan mulai gelap, dan tidak lama kemudian petir juga bermunculan, dan itu membuat suara yang sangat buruk segera terdengar di seluruh dunia dewa. Apa itu? Ucap salah satu ahli yang ada di dalam formasi. Sesosok yang cukup besar dengan 9 kepala, itu segera turun dari awan hitam. Dengan 9 kepala yang memiliki bentuk yang sama, tapi tanduk mereka berbeda warna. Naga berkepala 9 itu melihat ke arah bayi kecil dengan wajah penuh kebencian, dan mereka langsung meraung-raung sekerasnya ke langit. Mengaum. Kaisar Harimau. Teriak monster naga berkepala 9 itu. Merasakan aura dan juga teriakan naga berkepala 9 tersebut, wajah Lin Dong dan yang lainnya segera berubah menjadi gelap. Karena mereka bisa merasakan, kalau kekuatan naga itu berada pada level yang jauh berbeda. Alam Dewa Ilahi, ucap Lin Dong dengan tangan terkepal. Dia tidak menyangka, ternyata masih ada seorang dewa ilahi di dunia dewa. Dan itu adalah seekor naga kuno dari zaman dulu, yang pernah dikalahkan oleh Kaisar Langit dan 2 Kaisar Binatang Suci. Hentikan rintihanmu itu. Telingaku sakit mendengarnya, ucap bayi kecil dengan malas. Aku pasti akan membunuhmu. Teriak naga berkepala 9 itu dengan marah. Hah, ingin membunuhku? Apakah kamu yakin? Dulu saja, kamu juga tidak dapat mengalahkanku. Meskipun kekuatanku belum pulih, tapi, ucap bayi kecil sambil tersenyum misterius. Lalu, dia melepaskan auranya, dan membuat orang di dalam formasi itu bertambah takjub dengan aura tersebut. Bang! Alam dewa ilahi lainnya. Memang layak disebut Kaisar Harimau, ucap Lin Dong dengan wajah tak percaya. Apakah kamu pikir kucing kecil ini hanya kantong kresek lembut yang bisa kamu kalahkan dengan mudah? Ucap bayi kecil dengan tatapan serius di wajahnya. Bang! Aura bayi kecil membuat semua orang masih diam tak percaya, dan mereka dapat mendengar apa yang Lin Dong katakan. Tahap alam dewa ilahi, adalah alam yang hanya ada di alam langit saja. Karena biasanya, orang-orang dengan kekuatan seperti itu jarang turun ke dunia dewa. Tapi sekarang, mereka melihat ada 2 di antaranya berada di sini. Jadi bagaimana kita membaginya sekarang? Tanya Long Aotian dengan malas.
Mendengar pertanyaan itu, wajah Bing Yang dan 3 leluhur tua yang ada di dalam formasi menjadi kaget. Tentu saja, Qi Er dan juga Lin Hou kaget dengan perkataan Long Aotian tersebut. Nah, kalian jangan bercanda kalian. Apakah kalian ingin bertarung dengan mereka? Lepaskan saja formasi ini, kami bisa mengalahkan mereka bersama-sama, ucap leluhur tua. Berisik. Apakah kalian semua berpikir kalau itu dapat dikalahkan dengan mudah? Apakah kalian tidak tahu, saudaraku telah menyiapkan semuanya selama beberapa tahun agar kalian bisa selamat dari bencana ini? Teriak Bing Zhao dengan marah. Apa maksudmu? Tanya Lindong dengan serius setelah mendengar perkataan Bing Zhao. Sudah beberapa tahun ini, anaknya sendiri merencanakan itu di belakang mereka. Dan mereka pun tidak tahu semua hal itu. Kapan bencana itu terjadi, dan sejak kapan rencana itu dimulai? Oh, itu sebelum dia menikah dengan 2 adik iparku. Balas Sukun. Jawaban itu membuat wajahmu, Suanyin dan Ling Suer menambah kesedihan mereka. Suamiku, kamu benar-benar telah merencanakan itu semua. Dan kamu menikah dengan kami. Kamu. Ucapan Suanyin terhenti di tenggorokannya karena kesedihan, dan rasa penyesalan yang telah dia lakukan kepada Lin Tian. Lindong dan Ying Huan pun sadar akan sesuatu. Bukan hanya dia saja, tapi semua orang di sana pun menyadari sesuatu. Kemungkinannya pada awal pernikahan Lin Tian telah mulai merencanakan itu semua. Dan saat itu juga, dia memberi usulan tentang ujian generasi muda juga. Karena dia sudah tahu hasilnya, maka dari itu Lin Tian terlihat menerimanya, dan tidak terlalu menolaknya. Hangan menangis. Aku tidak pernah menyalahkanmu, dan justru akulah yang salah. Karena aku memang tidak ingin kalian berdua terlibat dalam semua ini, dan aku akan tetap selalu mencintai kalian, balas Lin Tian. Mengaum. Kaisar Harimau, teriak naga berkepala 9. Cih, aku akan melawan 9 kepala bodoh ini. Ucap bayi kecil sambil terbang ke langit, dan berdiri di hadapan naga berkepala 9. Bagaimana dengan kalian berdua? Jalau adik kecil kita sudah pasti, ucap Bing Zhao sambil memandang Lin Tian dengan tersenyum. Pria berbaju hitam di sebelah kanan wanita itu terlihat lemah, aku ingin melawan dia. Ucap Sukun sambil menunjuk ke arah pria di sebelah kanan Tu Suer. Hei bocah, kamu berani sekali meremehkanku. Apakah kamu pikir aku sangat lemah seperti yang kamu katakan? Ucap pria itu dengan marah. Kalau begitu, aku akan melawan pria yang sebelah kiri. Karena aku tidak bisa memukul wanita, jadi biarkan saja kakak yang melawannya, ucap Long Aotian. Cih, baru saja kamu memukulnya, dan kamu bilang tidak ingin memukul wanita. Dasar pria tidak berguna, ucap Bing Zhao dengan malas. Baiklah, mari kita mulai, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Lalu, ketiganya segera mengangguk. Mereka langsung menghilang, dan menyerang musuh yang telah mereka tetapkan. Wush 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 wush. Bang 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 bang. Wah, cukup kuat juga ternyata, ucap Long Aotian, yang melihat pukulannya ditahan oleh pria yang tadi di sebelah kiri wanita tersebut. Aku dijuluki sebagai jenderal perang, dan juga memiliki tubuh yang kuat. Apakah kamu pikir dapat mengalahkanku dengan sedikit kekuatan ini? Ucap jenderal perang itu. Oh, kalau begitu, aku juga dipanggil Dewa Perang. Jadi mari kita lihat, siapa yang lebih pantas dengan gelar itu. Aku, atau kamu, balas Long Aotian dengan tersenyum. Bang bang, Long Aotian dan jenderal perang itu pun beradu pukulan di langit, dan sama halnya dengan Sukun, dia terus menyerang pria yang dia pilih sebagai lawannya dengan melepaskan panah ke arah pria tersebut. Sialan, aku adalah jenderal bayangan. Apakah menurutmu aku akan mudah kalah dengan teknik memanahmu itu? Ucap jenderal bayangan. Wow, tapi sayangnya,
Panahku ini diberikan khusus dari guruku yang cantik. Dan aku sendiri adalah dewa panah, jadi jangan meremehkanku, balas Sukun. Ush, bang, pedang yang bagus, ucap Bing Zhao. Bagaimana Muge Kain, teknik tombakmu mirip dengan teknik dewa tombak. Ucap Tu Suer yang lebih tahu banyak tentang teknik dewa dari dua irang lainnya. Oh, kamu mempunyai banyak wawasan juga rupanya. Memang benar, ini adalah teknik dari dewa tombak. Tapi sekarang, akulah dewa tombak itu. Ucap Bing Zhao. Bang, aura ketiganya membuat Bing Yang dan tiga leluhur merasa tak percaya dengan mata mereka, itu karena mereka bisa merasakan kalau ketiganya lebih kuat dari mereka. Alam dewa ilahi setengah langkah, ucap Lindong yang berada di level yang sama dengan ketiganya. Mereka bahkan lebih kuat dari kita, pantas saja dia mengatakan kalau kita hanya menghalangi mereka saja. Ucap Bing yang dengan tersenyum sedih. Bahkan sekarang anaknya sudah benar-benar jauh melampaui mereka, dan ada sedikit rasa malu di hatinya. Tapi juga ada rasa bahagia, karena bisa mempunyai anak seperti Bing Zhao. Saudaraku, tetap saja dia adalah anakmu, jadi berbahagialah. Tapi, mungkin ini bukanlah waktunya, ucap Lin Ho dengan wajah tak berdaya. Bang, jika hanya segini kekuatanmu, maka kamu akan kalah. Ucap Dewa Api Iblis. Lalu auranya meningkat dari alam dewa ilahi setengah langkah, dan kekuatannya berubah menjadi alam dewa ilahi tingkat rendah tahap awal. Wajah Lin Tian sedikit mengerut saat menatap Dewa Api Iblis, kemudian dia memikirkan sesuatu dan sedikit menghela nafas berat. Sepertinya tidak ada pilihan lain. Ucap Lin Tian. Lalu dia melepaskan auranya, dan mulai fokus kepada energi di dalam tubuhnya. Ubah ketiga energi yang ada menjadi tiga energi ilahi, maka dia akan berhasil masuk ke alam dewa ilahi. Tak berselang lama saat Lin Tian terus bertarung sambil bertahan, langit pun mulai menjadi gelap. Tapi itu berbeda dengan kemunculan dari naga berkepala 9, dan langit gelap menyelimuti seluruh setiap wilayah di dunia dewa. Ini, wajah Lindong berubah, dan menatap Lin Tian yang terlihat masih bertahan. Tetapi energi serta auranya, itu terus meningkat. Bang, keduanya terpisah, dan mundur beberapa langkah dari tempat masing-masing. Dewa Api Iblis memandang ke langit yang mulai gelap, dan segera mengeluarkan petir. Aku tidak menyangka, kamu pun telah sampai ke alam itu. Ucap Dewa Api Iblis sambil tersenyum. Oh, aku tidak ada pilihan lain. Sebenarnya aku ingin terus menahan untuk beberapa waktu, tapi apa boleh buat, balas Lin Tian sambil tersenyum tak berdaya. Bang, apakah An-Er akan menerobos? Ucap Ying Huan dengan air mata yang menetes di wajahnya. Sepertinya, balas Lindong yang melihat itu dengan wajah tak berdaya. Mengaum, petir 9 naga emas. Ucap Dewa Api Iblis dan naga berkepala 9, yang melihat 9 kepala naga emas yang muncul dari dalam awan gelap. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.